Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah naltaqi maratan ukhra fi hadhihi al-lailah nuwasil dirasatana ma'a kitab ta'bir silsilah ta'lim al-lughah al-arabiyyah law kana yani laysa kamal 'adi ini al-hadirun qalilun, yang hadir sedikit. Kenapa ini? Atau iklannya terlalu mendadak? Enggak juga ya, kayaknya masih lebaran ini. Masih banyak silaturahmi mungkin. Aina wasalna? Saya ingatnya kalau enggak salah في الصفحة ثمانية وثمانين صحيح؟ متأكد؟ نعم في الطريق إلى مكتب البريد. Kalau sedikit biasanya gampang monitoringnya ya, nanti lebih cepat paham karena satu-satu langsung kebagian. Nah, ini kalau tidak salah sudah selesai hiwarnya, ya, bahathna wa takallamna an yani al-kalimatil jadidah wal an na'ti ila safhah 89. Nah, kita sebenarnya ini mengulang lagi, tapi ini terkait masalah fi'il mudhari. Ya, istami' wa radid. Jadi seringkali saya sampaikan bahwa dhamair ini wajib untuk dihafal, harus hafal. Huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna anna nahnu. Ini harus di luar kepala. Tapi di luar kepalanya harus nyantol, bukan di luar kepala orang lain, di luar kepala kita ya. Ana kalau di sini biasanya urutan di buku-buku itu biasanya dari mutakallim. Kemarin ada 3 bagian, mutakallim, mukhatab, sama ghaib. Nah, biasanya kalau di buku-buku itu diawali dari mutakallim ana nahnu, kemudian mukhatab. Mukhatab itu yang diajak lawan bicara. Ghaib yang tidak kelihatan, yang tidak nampak. Nah, ini kita perhatikan dari pertama, ana ya. Ini fi'al mudhari. Fi'al mudhari. Kemarin kalau tidak salah waktu imtihan ya, imtihan itu ada beberapa dari antum itu yang masih bingung. Dia sebenarnya hafal, dhamirnya hafal, wa huma hum, lalu perubahan madhi dan mudhari. Cuma dia muskilnya itu ini fi'il madhi atau fi'il mudhari. Nah, gitu. Ketika menerkanya salah, maka salah menjawabnya. Nah, fi'ilnya yang diperintah adalah fi'il madhi, tapi dia menjawabnya pakai fi'il mudhari. Nah, jadi kan keliru. Nah, maka penting untuk diperhatikan di sini. Misalkan kemarin apa ya, saya agak lupa sih. Yang jelas ini atau dasarnya itu misalkan katabah ini fi'il mudhari. Fi'il madhi dulu, madin ya. Kemudian
mudhari'un. Kita ambil yang sering ada. Fi'ilnya adalah jadi ketika antum itu misalkan bingung, buatlah perubahan fi'il madhi ini sesuai dengan dhamirnya. Nah, untuk menentukan ini fi'il madhi atau fi'il mudhari, perhatikan harokat huruf terakhir. Itu ya. Perhatikan harokat huruf terakhir. Nah, meskipun nggak semuanya ini, tapi ini kunci secara umum. Bahwa kalau fi'il madhi itu sedikit sekali atau hampir tidak ada yang diakhiri dengan harokat dhammah. Itu ya. Kalau fi'il mudhari tandanya adalah dhammah qabla wujudi amilun minal awamil, tanpa independen, dia berdiri sendiri tanpa ada faktor yang merubah kedudukan dia, maka hukum asalnya dia adalah pakai mudhari. Fa'ala yaf'alu, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Nah, tinggal nanti kalau di ilmu nahwu itu mudhari'nya itu alamatnya apa gitu kan. Nah, nanti kalau musanna kemudian jama' ada sendiri-sendiri. Tapi ini kalau dalam bentuk mufrad maka dia adalah rafa' dhammah. Nah, kalau madhi dia adalah fathah nasab. Kalau dalam ilmu namanya mabni, dia tidak berubah. Mau ada faktor lain maka dia tidak berubah. Kataba namanya mabniun, mabni. Mabniyun, mabna seperti bangunan. Kalau sudah jadi bangunan dia nggak berubah, ya kokoh di situ. Nah ini mabni. Nah, nanti ada belajar kalau sudah sampai buku yang kedua, buku nahwu, kita belajar masalah i'rab. I'rab itu untuk menentukan kedudukan. Nah, menentukan kedudukan kalau dalam bahasa Indonesia ini subjek, objek atau kata kerja, predikat. Nah ini juga kita bisa menentukan. Lalu kemudian menentukan alamat, tandanya itu apa. Nah secara umum, saya ulangi, kalau fi'il madhi ya, alamatuha atau alamatuhu ini fathah ya, nasab. Nasabnya di sini dia mabni kalau nanti ilmu nahwu. Kalau ini dia memakai dhammah. Nah, dhammah, ingat-ingat. Contoh lain misalkan apa fi'il madhi? Nasara. Ya. Nasara, fathah ya. Mabni nasara. Harusnya beli baru ini. Awal pelajaran baru, pensilnya baru, kolamnya baru, semangatnya baru. Kemana ini? Nasara, fathah. Apalagi qara'a, qara'a, fathah. Lalu kemudian melihat nadhara, fathah. Apalagi membaca, menolong. Misalkan mendengar, sami'a, qad sami'a Allah qawlal lati. Nah, sami'a berarti dia fathah lagi. Lalu kemudian apa lagi? Misalkan minum, syariba, fathah. Nah, ingat-ingat. Kalau fi'il madhi maka dia fathah. Kalau fi'il mudhari berarti dia dhammah. Nasara yansuru, dhammah. Qara'a yaqra'u, dhammah. Nadhara yanzuru. Sami'a yasma'u.
syariba yashrabu. Dhammah. Ingat ya. Jadi tidak boleh keliru di situ karena ini pokok. Nah di sini maka dari sini kita bisa melihat di halaman 89 ana dhamir, kata ganti. Uridu berarti dia fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Kenapa? Karena harokat terakhir dari huruf terakhir adalah dhammah. Nanti ada amilnya, amil minal awamil, faktor-faktor yang menentukan huruf terakhir itu berubah. Bisa berubah menjadi sukun, bisa berubah menjadi fathah, bisa berubah menjadi apa lagi? Ya udah itu, sukun fathah ya. Baik. Dulu sudah kita tulis tasrifnya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, ulangi. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Pakai ya, ingat-ingat. Kemudian taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani. Antun. Antunna, taf'alna. Ini sering kebalik antara anti dan antuna. Anti. Alina. Lalu antunna. Harus ingat taf'alna sama hunna. Ini adalah ghaib. Yaf'al ini mirip. Ini pakai ya. Anti berarti mukhatab, lawan bicara, maka tandanya adalah pakai ta. Belakangnya sama, sukun fathah, sukun nun fathah, sama. Nah, ada yang sering keliru kalau antuna pakainya taf'alina. Karena kayaknya enaknya taf'alina. Jadi bahasa ini enggak kayaknya enaknya. Karena ini sudah baku di sana. Kemudian ana af'alu, nahnu naf'alu. Lihat perubahannya. Nah, karena nanti ada ini. Baris yang pertama fi'al. Ana uridu, fi'al. An, ini faktor, termasuk amil, faktor. Amil bahasa kita itu faktor. Sesuatu yang sesuatu yang bisa menjadi penyebab terhadap sesuatu yang lain. Nah, faktor ya. Sesuatu yang bisa menjadi penyebab bagi sesuatu yang lain. Nah, itu faktor. Misalkan orang gemuk, faktornya apa? Makan banyak, tidur banyak. Nah, itu orang gemuk. Orang kurus, makan dikit, tidur kurang. Itu berarti faktor. Nah, ini juga an itu faktor, huruf. Kemudian ursila, arsala yursilu. Tadi kan dasarnya itu tandanya adalah dhammah. Itu kalau saya katakan tadi, kalau independen, sendirian, dia bebas, merdeka, tidak ada faktor yang mempengaruhi. Ketika ada yang mempengaruhi, maka saya bisa berubah menjadi fathah maupun sukun. Ursila fi'il mudhari', ursila. Kemudian barqiyatan, ism, barqiyah, telegram. Nah, kita bahas nanti ya, dikit-dikit. Uridu an urus, ana uridu. Ana uridu an
barqiyatan. Ini perubahannya yang menjadi titik poin kita. Dulu saya sampaikan bahwa ketika kita mengungkapkan sesuatu ada dua fi'il, maka harus dipisahkan dengan an. Ada fi'il, kata kerja. Ada aktivitas, menginginkan. Fi'il, kata kerja. Ursila, mengirimkan. Maka harus dipisah dengan an. An itu menjadi amil, menjadi faktor yang menjadikan sebuah fi'il mudhari menjadi nasab. Yang tadinya ursilu menjadi ursila. Nah, ini udah baku an. Nah, perubahannya adalah ketika ini dirubah nahnu, maka ini mengikuti perubahannya. Nahnu, ya, di sini nahnu, jadi harus teliti. Kemudian an ini tetap barqiyah. Nah, yang berubah adalah fi'ilnya karena mengikuti dhamir nahnu. Nahnu uridu berarti menjadi nuridu. Nahnu nuridu an nursila barqiyatan. Mafhum? Baik. Kemudian ini masih gampang. Yang ketiga, anta turidu an tursila barqiyatan. Nah, anti itu yang di sebelah kanan taf'alina. Anti turidina taf'alina an tursili. Nunnya kemana? Nunnya hilang. Hilang kemana? Apakah ini salah cetak? Bukan salah cetak, karena ada faktor an. Nah, ini ingat ya. Ketika anti turidina an. Nah, ini annya sama. Tursili. Nah, asalnya dia adalah tursilina. Nah, tapi karena ada an, maka nun ini dihilangkan. Kenapa yang di sini tetap? Karena tidak ada an. Anti turidina an tursili barqiyatan. Ini perubahannya diperhatikan. Lalu kemudian yang kelima, antuma turidani taf'alani antursilani. Asalnya tursilani, karena adaan menjadi tursila. Nunnya dihapus sama seperti itu nunnya. Berarti tinggal lam sama alif. Tursila barqiyatan. Antum turiduna antursilu. Nunnya dihilangkan, lalu harus diganti dengan alif khusus ini. Ya. Kalau dia adalah jamak banyak, bukan musanna. Bukan musanna. Tadi kalau hum atau antum. Antum kan tur silina.
Tursiluna bukan tursil. Antum tursiluna. Tursiluna ini perhatikan. Ketika ini ditambah an tur silu, maka nunnya dihapus, hilang, tapi kemudian ditambah dengan alif. Ketika nun dihapus ini ditambah dengan alif karena ini untuk menunjukkan waw dengan alif ini sebagai jamak, ya. Antursilu. Ingat-ingat. Ini baku sudah, ini baku. Kalau hum sama siluna. Maka ketika ada anjur silu ini menunjukkan jamak, menunjukkan bahwa perbuatan ini dilakukan oleh banyak orang. Tandanya adalah waw dengan nun. Ya. Antuna turidna antursilna. Khusus untuk antunna nunnya tidak dihilangkan. Antunna turidna antursilna, tidak menjadi antuna turidna antursil. Tidak. Khusus antunna. Huwa yuridu anjursila. Fathah karena ada an. Hiya turidu antursila. Sama, persis antara huwa dengan huwa, hiya dengan anta. Ya, maksudnya adalah yang sama persis hiya dengan anta. Antursila. Huma yuridani an yursila barqiyatan. Sama nunnya dihapus. Hum yuriduna an yursilu, nun dihapus kemudian ditambah alif barqiyatan. Hunna yuridna an yursilna barqiyatan. Ini nunnya tidak dihilangkan. Tidak menjadi an yursil. Seperti antunna tidak dihilangkan menjadi an tursil, tapi dia tetap an tursilna an yursilna. Itu perubahannya. Baik. Ada pertanyaan? Pak Hendra, mafhum? Anta fahim? Tafham atau la tafham? Mafhum? Yakin? Antum kayaknya ragu-ragu mantuknya itu. Yakin enggak? Antum mau nulis apa itu? Nah itu. Mas Andi, fahim? Mafhum? Mas Iksan? Mas Iksan apa Pak Iksan ini? Mas aja ya. Fahim? Mafhum? Yakin? Perubahannya yakin? Nah. Baik, yang pertama kita masuk ke latihan. Akmilil jumalal atiyata kama fin namudaj. An-namudaj. An-namudaj. Fahad, paham? Gampang ya? Ini udah selesai di Ana nukta-nukta an ursil. Biasanya sengaja memang ditulis tanpa harokat. Ya, ini bukan salah tulisan. Ini adalah untuk melatih. Kadang tidak ditulis. Ana an ursila. Ana an ursila. Setelahnya itu juga tidak semuanya harokat ditulis adalah untuk melatih. Lama-lama nanti sampai akhirnya gundul semua. Sampai gundul semua, tidak ada harokatnya. Ana an ursila barqiyatan. Nah, di bawahnya ada baina qausaini kalimah yuridu. Nah, fa asbahat ana uridu an ursila barqiyatan. Nah, jadi
fiilnya memakai fiil yuridu. Jadi yang hampir yang menjadi patokan itu biasanya adalah fiil huwa. Dia ghaib. Huwa. Memakai kalimat atau fiil huwa, yuridu, dari dhamir huwa, yuridu. Maka ketika ana yuridu berubah menjadi ana uridu an ursila barqiyatan. Ya. Baik. Al-an Pak Indra. Itu absen pertama. Raqam awal. Ya, ibda. Aina kitabatu? Kitabak? Hah? Ketinggalan apa ditinggal? Nah, kalau ketinggalan nggak sengaja, ketinggalan. Berarti antum kesini nggak sengaja. Sengaja. Kok bisa ketinggalan? Oh gitu. Taib, ibda. An astalima risalatan. Mamana astalima? Tebak-tebakan iki, kowe tebak-tebakan. Mamana astalima? Astalima. Istalama yastalimu, akhadha ya'khudhu. Ambil. Ya, mengambil. Mamana risalah? Risalah. Surat. Baik. Yuridu. Ya. Yang pertama, ana. As. Nah, ana uridu an astalima risalatan. Nahnu. Mas Andi. Pak Nuryadin. Diganti sama Fahad aja ya. Ya, diwakili. Tadi ngomong bapaknya. Oh sakit. Terus wakilin saya ya gitu. Kayak kepungan bae kok bisa diwakili. Baik. Nahnu. Naam. Nah, sahifatan. Ma makna sahifah? Makna sahifah. Lembaran. Atau bisa ya, lembaran berisi tulisan. Tsalits. Mas Ali. Mumtaz. Darsan, ma mana darsan? Pelajaran. Nah, Ar-Rabi. Pak Wahidin. Antum, Pak. Wa yuridu an yuqabila mudarrisan. Nah. Dia ingin menyambut Pak Guru. Ya, Pak Guru, ya, mudarris. Al-Khamis. Mas Yul? Oh, enggak ada ya. Pak Andi, Mas Andi. Naam, Al-Khamis. Iya.
Hiya ya, ma mana mangdaron? Mangdar pemandangan ya. Tusyahida menyaksikan. Nah, pemandangan disaksikan. Melihat ya, diterjemahkan yang melihat, memandang. As-sadis Pak Mulyanto. Hunna yuridna na'am. Ma makna yahjizna? Hajaza yahjizu. King ya, memesan, memboking. Ya. Makanan, bukan bahasa kita ya. Makanan, tempat. Pak Yodi, nah, masya Allah. Akmilil jumal al-atiyata kama fin namudaj. An-namudaj anti. Nah, ini yang kita bahas halaman 90-91 itu yang tidak ada perubahan pada bagian yang kedua. Ya. Ini ada sedikit perubahan pada bagian setelah titik-titik itu. Nah, ini maka perhatikan. An-namudaj contohnya anti nuqtah tursili risalatan. Nah, perhatikan, tursili harusnya kan tursilina. Kenapa di sini tursili? Nah, berarti nanti ditambah an, maksudnya seperti itu. Yuridu, anti turidina tursili. Nah, karena ini soal itu tidak boleh dirubah. Ya. Tidak boleh dirubah. Berarti artinya kita harus nambahin apa yang sesuai dengan soal. Berarti ditambah an. An tursili risalatan. Biasanya ada beberapa soal-soal yang sedikit menggelitik ya, mengusik ini kejelian kita. Ini seperti ini. Baik, Pak Yudi yang pertama, anti. Ta'aman. Ma makna tatanawali? Iya, menyantap, makan ya. Ats-tsani. Mas Ihsan. Asiran. Ma mana asir? Jus. Nah. Oh, Pak Yul ada nih, Mas Yulianto. Antum ngumpet ini. Tadi tak lihatin, saya merasa ada antum gitu. Lihatin mana? Ternyata ngumpet di balik punggungnya Mas Andi nih. Mas Yul, ya Mas Yul. Yang ketiga. Fakihatan. Ma'amana fakihah? Wah, buah-buahan, jangan cuma buah. Buah-buahan. Ya. Afan siap enggak?
Hah? Yang keempat. Siap? Ya, tinggal baca. Ya. Mau. Antum nggak wakilin abinya? Enggak ya. Yang keempat lagi, balik ke Mas Indra. Mas Andi, khalas. Belum ya? Oh iya Mas Andi. Antum. Ya. Baik. Iqra Mas Andi. Huma Huma dua apa satu? Satu apa dua? Hah? Dua. Berarti huma yuridani an yuqabila tabiban. Naam. Huma yuridani an yuqabila tabiban. Mana tabiban? Tabib. Tabib. Dokter. Dokter. Baik. Pak Indra. Hum. Ayo ngebut. Mangdoron. Baik. Mas Ali, anti. Nah. Hawal kama fin namudaj. Ya. Rabi'an, ana uridu an ursila risalatan antum. Nah, sekarang tidak dituliskan perubahannya. Jadi nulis sendiri. Kita hanya dikasih dhamir saja. Antum turiduna an tursilu risalatan. Nah, antum turiduna an tursilu risalatan. Perhatikan perubahannya seperti tadi. Ini sudah dibaca sama kita tadi di latihan sebelumnya. Tapi ini untuk mengacak kembali otak kita. Ya. Sekarang tidak ditulis. Jadi kita berpatokan dengan yang contoh itu. Antum turiduna an tursilu risalatan. Huwa. Ya. Huwa, Mas Andi. Huwa. Ya, huwa. Huwa huwa yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani taf'aluna. Huwa yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Berarti yaf'alu. Mumtaz. Ya, anti. Ya, anti. Awahidin. Anti. Antur. Ya, antur sili risalatan. Huma. Wah, Mas Yulianto. Ini huma laki-laki apa huma perempuan? Laki-laki apa perempuan? Mudzakkar atau muannats? Yo. Hah? Perempuan. Taruhnya dari mana? Mas Yul, antum tahunya dari mana huma ini perempuan? Ayo. Rambutnya panjang. Dari mana? Huma bisa laki-laki bisa perempuan, berarti antum dua ini. Ya, huma. Huma mudzakkar. Huma mudzakkar.
Anjur sila risalatan. Ya. Kalau muannats perempuan. Ya. Nahnu. Mas Andi. Mumtaz. Antuma. Pak Mulyanto. Ini laki-laki apa perempuan? Berarti dua antum jawabnya. Antum yang laki-laki mudzakkar. Muannasnya sama apa beda? Oh sama, double sama. Yang keenam, Pak Yodi, hunna. An yursil. Nah, an yursilna, nunnya tidak dihapus. Ya. Mas Iksan, anta. Lapan, Mas Hendra. Oh, Mas Fahad belum, Mas Fahad. Antunna. Nah, mumtaz. Anak, Mas Hendra. Mumtaz. Baik. Ya. Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 yang hadir, 11 ya. Baik, naktafi. Mudah-mudahan kita diberi istiqamah, diberi kemudahan untuk belajar dan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila wattaqullah wa yu'allimukumullah. Insyaallah kita nanti lanjutkan halaman 94 hari Rabu. Kita sampai di sini. Mudah-mudahan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah mudahkan, Allah pahamkan kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk bisa memahami agama ini, agama Islam secara lebih sempurna dan kita bisa mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi lahuna. Insyaallah nukmil fi liqa'il qadim wa nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.